إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa maknanya adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu dengan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk, di atas dalil dari Allah, dalam rangka kita mengharapkan pahala surga dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu dengan kita tinggalkan segala macam kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya petunjuk dalil dari Allah, dalam rangka kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui menciptakan kita di atas muka bumi ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah Azza wa Jalla memang memerintahkan kepada kita perintah-perintah yang banyak. Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan haji, dan sebagaimana hari ini puasa itu juga salah satu perkara yang Allah perintahkan. Allah juga melarang larangan-larangan di dalam Al-Quran. Allah melarang kita dari perbuatan syirik, Allah melarang kita dari zina, Allah melarang kita dari khamar, riba, dan yang lainnya. Semuanya itu Allah perintahkan dan Allah larang, kebaikannya kembali kepada kita manusia. Manfaatnya kembali kepada kita manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil manfaat sedikit pun dari ibadah yang kita kerjakan, dan Allah tidak mengalami kerugian sedikit pun dari maksiat yang kita kerjakan. Allah berfirman tentang ibadah haji, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Allah mewajibkan haji kepada manusia siapapun yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Namun kata Allah, barang siapa yang enggan melaksanakan haji, barang siapa yang tidak mau melaksanakan haji padahal dia mampu,
maka Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan semua makhluk-makhluknya. Itu haji. Demikian juga semua ibadah, bukan cuma haji. Barang siapa yang tidak mau berpuasa, padahal dia mampu untuk berpuasa, namun dia enggan untuk berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Barang siapa yang mampu sholat, namun dia meninggalkan sholat, Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah tidak dirugikan sama sekali ketika dia tidak berpuasa dan ketika dia tidak sholat. Maka jangan ada anggapan apabila seorang muslim, seorang manusia, dia tidak berpuasa, maka Allah mengalami kerugian. Ketika seseorang meninggalkan sholat, maka berarti Allah rugi. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak merugi atas itu semuanya. Sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan betapa Allah azza wa jalla itu maha kaya. Allah tidak membutuhkan ibadah dari makhluk-makhluknya. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, apabila kalian semuanya, makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, baik itu manusianya ataupun jinnya, kalian seperti makhluk yang paling bertakwa di antara kalian. Yaitu semuanya seperti Rasulullah SAW. Taat kepada Allah. Ya, semua di bulan Ramadan ini berpuasa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang tidak puasa sekarang ini. Semuanya puasa. Seandainya memang demikian kejadiannya, maka itu tidak menambah kekuasaanku, tidak menambah kekayaanku meskipun sedikit. Tidak ada dampaknya bagi Allah apabila semua manusia taat kepadanya. Tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan Allah tidak bertambah, kekuasaan Allah tidak bertambah. Sebaliknya kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya, mulai pertama sampai terakhir, baik manusianya ataupun jinnya, kalian seperti orang yang paling buruk, paling jelek di antara kalian. Semuanya bermaksiat kepada Allah. Katakan semua manusia tidak ada yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Semuanya tidak ada yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Seandainya memang demikian kondisi manusia, kondisi jin demikian, itu tidak mengurangi kekayaanku, kekuasaanku meskipun cuma sedikit. Muncul pertanyaan, kalau Allah tidak membutuhkan dengan puasa kita, Allah tidak membutuhkan sedekah kita, Allah tidak membutuhkan sholat kita, ngapain kita masih mengerjakan itu semuanya? Kenapa kita dapati ada orang-orang yang sudah tua renta, dia memaksakan diri untuk mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi masjid-masjid, dengan susah payah berjalan, dia penuhi panggilan muadzin hayya 'alas shalah. Padahal Allah nggak butuh dengan sholatnya. Ada orang-orang yang untuk makan sehari-hari susah. Dia sering kelaparan. Tapi dia memaksakan diri untuk sedekah, memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Padahal Allah nggak butuh sama sedekahnya. Ada orang-orang yang matanya sudah rabun, untuk melihat sudah gak jelas. Tapi paksakan diri, dia memaksakan dirinya untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk melihat mushaf membaca Al-Quran. Padahal Allah nggak butuh dengan bacaan Qurannya. Allah menjawab pertanyaan itu semua di akhir hadits qudsi ini. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Itu amalan-amalan kalian. Kelak kembalinya manfaatnya adalah untuk kalian. Bukan kembali kepada Allah manfaatnya. Yang enak itu adalah Allah, adalah kita manusia. Aku, kata Allah, akan mencatat, hanya mencatat amalan-amalan kalian, dan kelak pada hari kiamat akan aku paparkan, akan aku tampakkan amalan-amalan kalian. Karena ada di antara sebagian orang yang merasa kalau kita sholat, maka yang untung itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puasa, maka yang untung Allah. Kita pernah menegur seorang anak muda yang dia itu kadang puasa, kadang tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Di bulan Ramadan. Maka ketika kita nasihati, bahwasanya kau sebagai seorang muslim yang sudah balik dalam kondisi sehat, wajib atasmu berpuasa penuh.
Tidak boleh engkau kadang berpuasa, kadang tidak, sesuka hatinya sendiri. Apa jawabannya? Untung-untung aku poso. Sudah untung saya masih puasa. Siapa yang diuntungkan? Sebagian orang kita dapati sholat dalam keadaan tidak tumak nina. Sholat dalam keadaan cepat. Ketika kita nasihati untuk sholat dengan tenang, dengan tumak nina, memenuhi hak-haknya, maka dia mengatakan, sudah untung saya sholat daripada saya nggak sholat. Siapa yang diuntungkan ketika kita melaksanakan sholat? Kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa dia menjawab demikian? Allah mengatakan, faman wajada khaira falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati rapornya, catatan amalnya di akhirat kelak, itu baik, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di antaranya. Maka hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang mendapati catatan amalnya, rapornya di akhirat kelak berisi keburukan-keburukan, maka jangan dia mencela siapapun. Jangan dia menyalahkan istrinya. Jangan dia menyalahkan temannya. Jangan dia menyalahkan anaknya. Jangan dia menyalahkan tetangganya. Jangan dia menyalahkan pemimpinnya. Fala yalumanna illa nafsah. Namun celalah dirinya sendiri. Dia yang patut disalahkan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan ketika di dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita, dan Allah tidak mengalami kerugian dari maksiat kita, maka bukan berarti kesimpulannya Allah subhanahu wa ta'ala sembarangan menerima ibadah seseorang. Jangan mentang-mentang Allah tidak butuh, berarti Allah sembarangan menerima amal ibadah kita. Tidak. Allah sangat selektif dalam menerima amal ibadah hamba-hambanya. Tidak semua orang yang beribadah diterima oleh Allah. Tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya oleh Allah. Tidak semua orang yang berpuasa diterima puasanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang yang sedekah diterima sedekahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat selektif dalam menerima amal soleh hamba-hambanya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innal abda la yusalli salata sittina sana ma tuqbalu minhu salah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengerjakan sholat selama 60 tahun. Bukan usianya 60 tahun, tapi sholat yang dia kerjakan rutin. 60 tahun dia mengerjakan sholat. Namun kata beliau, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau itu sholat, maka terjadi pada ibadah-ibadah yang lain. Ada orang yang berpuasa. Dia puasa selama bertahun-tahun. Namun satu pun puasanya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi SAW sering kita dengar di bulan Ramadan yang disampaikan oleh para khatib? Sabda Nabi SAW, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi puasanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimulakan oleh Allah, perbaiki kualitas ibadah kita agar kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu, namun kita berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah, baik sholat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, dan semua amal-amal ibadah kita harus kita memperbaiki kualitasnya agar besar kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sholat saja, yang puasa saja masih ada kans, masih ada peluang ditolak ibadahnya, tidak diterima oleh Allah, bagaimana lagi yang nggak sholat? Bagaimana lagi yang tidak berpuasa?
Sebagaimana yang kita ketahui ma'asyiral muslimin, bahwa Allah mempersyaratkan dua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu seorang ketika beribadah kepada Allah, dia harus menunjukkan tujuan ibadahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia berikan ibadahnya sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan murni, dengan ikhlas, yaitu dengan murni, tidak terkontaminasi dengan tujuan-tujuan lain selain Allah, tidak tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ketika puasa kita sangat ketat menjaga diri dari pembatal-pembatal puasa. Kita nggak makan, nggak minum, kita nggak berhubungan. Namun ternyata kita justru jatuh dalam pembatal keislaman, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di bulan Ramadan ini orang-orang yang berpuasa menahan diri dari lapar dan haus, namun kerjaannya minta-minta kepada kuburan-kuburan keramat. Datang ke kuburannya wali-wali, datang ke kuburan-kuburan keramat, minta-minta kepada mereka, minta supaya hajatnya dipenuhi, minta supaya penyakitnya disembuhkan, minta agar rizkinya dilancarkan, minta agar diberikan syafaat di akhirat dan seterusnya. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak untuk diminta-mintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kalian butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali yang telah mati tidak ada manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya, tidak bisa mengabulkan doa kita dan tidak bisa memenuhi hajat-hajat kita. Tidak ada di dalam Islam namanya kuburan keramat. Tidak ada di dalam Islam kuburan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Hatta makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi selain Nabi dari wali-wali yang dikeramatkan. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori ibadahmu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang berusaha menjaga dirinya dari pembatal-pembatal puasa, namun dia justru jatuh dalam pembatal keislaman yang membuatnya syirik, membuatnya keluar dari Islam gara-gara perbuatan syiriknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah, hilanglah, gugurlah semua amalan-amalanmu, bukan cuma puasanya. Semua amalan-amalannya hilang di sisi Allah ketika dia berbuat syirik. Dan dia menjadi orang yang merugi pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin ibadah kita berkualitas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ittiba kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Di bulan Ramadan ini, seorang dengan semangat yang luar biasa beribadah kepada Allah, dia kerjakan semua ibadah-ibadah yang dia ketahui, tanpa dia cross check apakah benar ibadahnya itu bersumber dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ketika dia mendapatkan informasi di media sosial bahwasanya ada amalan-amalan ini dan ini pada tanggal sekian, maka baca surat ini sekian kali, baca wirid ini sekian kali, muncul solawat baru, solawat ini, muncul doa ini dan ini, langsung serta-merta dikerjakan tanpa di cross check apakah itu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau cuman karangan-karangan manusia. Ngapain? Yang jelas-jelas diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mampu kita kerjakan secara total. Ngapain kita mengerjakan yang dikarang-karang oleh manusia alias bid'ah di dalam agama? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, apa-apa yang bukan bagian darinya, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu bukan dari Nabi. Maka seorang muslim dia selektif dalam mengerjakan ibadah, dia hanya mengerjakan yang dia ketahui jelas
itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di hari kiamat tidak akan ditanya, kenapa kau nggak ngikut Syekh Fulan? Kenapa kau nggak mengikuti amalannya wali Fulan? Kenapa kau nggak ngikut Ustadz Fulan? Kenapa kau nggak ngikut Kiai Fulan? Kita nggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang itu. Tapi kita akan ditanya, Madza ajabtumul mursalin? Kenapa kalian tidak mengikuti apa yang kalian jawab ketika kalian diseru untuk taat kepada Rasul? Kita akan ditanya tentang satu orang, yaitu kenapa kita tidak mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memperbaiki kualitas amal ibadah kita dan Allah menerima semua amal ibadah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Allahumma ja'alna mimman shama ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Wa qumu li salatikum yarhamukumullah.